Aku mau memperkenalkan diri dulu ya, Kak. Perkenalkan, nama aku Naila Kusmaningrum, biasa dipanggil Naila. Aku dari Analisis Kimia Angkatan 59. Boleh Oke, gantian kakak yang memperkenalkan diri. oke. Perkenalkan, nama saya Lisa Ismalasari. Bisa dipanggil Lis. Saya juga dari analisis kimia angkatan 55. Udah, ya tua juga ya. Beda 4 tahun ya angkatannya. Salam kenal ya, aku dari Cirebon. Sendiri. Nanya pertanyaan pertama ya, Kak. Boleh. Waktu setelah kakak lulus dari Ankim, itu kakak langsung dapat kerja atau gimana nih, Kak? Enggak sih. Kan aku lulus angkatan 2021 ya. Aku ada setahun lah nggak langsung kerja, tapi kayak ngambil bimbel les kayak gitu-gitu atau training dan sebagainya sambil cari kerjaan ya. Sampai akhirnya setelah nggak hampir setahun sih, ya 10 bulanan lah. 10 bulan dari apa ya? Dari after wisudaan baru tuh keterima dan itu langsung tuh dinabati kayak gitu sampai sekarang. Nah, berarti eh, setahu aku tuh termasuk perusahaan besar ya, Kak. Ada struggle-nya nggak? Sebenarnya kalau struggle tuh pasti ada ya. Dari awal lulus pun bahkan sebelum kayak persiapan wisuda kan kita pasti udah play-play kemana aja kan. Udah cari-cari kita mau ke bidang mana nih. Karena kan Ankim sendiri luas ya. Kita pelajarin semuanya, nggak cuma di pangan, tapi di kosmetik juga ada, di farmasi juga ada, segala macam gitu. Di biokimia juga ada pasti kan. Nah, dari situ setujuan aku dulu gini dulu. Aku mau ke perusahaan yang apa ya? Yang setidaknya sejalan dulu gitu sama jurusan kita. Karena kan ada beberapa yang mungkin punya fashionnya di yang lain gitu. Setidaknya perusahaan yang aku pilih ini pernah aku pelajarin gitu di kuliah dulu gitu. Dan struggle-nya itu mungkin karena banyaknya pesaing ya. Jadi kita juga nggak langsung lulus dapat kerjaan dan segala macem. Kita cari-cari dulu banyak usaha yang harus dikeluarin gitu. Cari-cari informasi atau bahkan ketika apa ya ada minder gitu, ada insecure-nya dulu gitu. Teman-teman tuh udah pada kerja, kita belum dan segala macamnya. Tapi di situ di satu sisi kita tetap jangan apa ya, patah usaha gitu. Aku ikut job fair dan segala macamnya, cari-cari info sampai akhirnya ada pemanggilan di Nabati ini khususnya. Ya cukup struggle juga sih karena aku sempat digantungin juga sama Dapati sebulan lebih lah nggak ada info dari user atau dari HRD-nya. Tapi aku terus follow up kayak gimana nih kelanjutannya untuk hasilnya bagaimana dan segala macamnya. Sampai akhirnya udah eh, keputusan bulat di aku dan keputusan bulat di perusahaan Nabati gitu. Oke, kita give and take gitu. Tanda tangan kontrak. Terus, apakah ada wejangan atau tips buat mahasiswa Ankim supaya lebih mudah untuk berkarir setelah lulus dan strugglingnya lebih rendah? Itu gimana, Kak? Hmm, Banyakin ini aja sih, mulai dari sekarang lah kalau bisa. Kalian banyakin soft skillnya, hard skillnya, terus kuasain gitu bener-bener mata kuliah yang ada di Ankim. Kalian harus apa ya? Harus punya value gitu, value yang tinggi biar kita tuh bisa daya jualnya lebih enak lagi gitu ke perusahaan. Karena kalau ketika kita punya apa ya value yang tinggi, perusahaan juga pasti ngincernya kita kan. Bahkan eh, dengan melihat CV-CV aja itu udah bisa kelihatan gitu. Kalau misalkan kita ada daya jualnya yang tinggi gitu. Terus kalau misalkan semangat-semangat kayak gitu ya pokoknya disiapin aja lah teman-teman Ankim 59 sekarang gitu dipersiapkan kalian mau kemana ke bidang apa. Karena ya seperti yang di awal saya bilang Ankim itu luas teman-teman kalian bisa kemana aja gitu jurusannya bidangnya banyak gitu jadi ya mulai dari sekarang lah gitu kalian di planning mau ke bidang mana menjurusnya kemana saya mau kayak gimana gitu di perusahaan apa biar kalian mateng gitu. Kalau misalkan udah wisuda ya udah tinggal sebar lamaran aja. Oke, Kak. Segitu aja sih, Kak, pertanyaannya. Oke. Makasih ya, Kak, udah meluangkan waktu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Tips sukses terus ya di planningin dari sekarang, Nay. Ya, siap. Siap. Oke. Makasih banyak juga ya udah mau ngehubungin. Iya, Kak.